Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jelita Teorupon dan teman saya Jihan Matdoan. Hari ini kami akan membuat video mengenai deteksi dini kehamilan trimester 1, 2, dan 3, komplikasi dan penyakit pada masa kehamilan untuk memenuhi mata kuliah patofisiologi. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, kita harus tahu dulu pemeriksaan kehamilan dini, yaitu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, mengetahui apakah benar-benar hamil. Yang kedua, menentukan usia kehamilan. Yang ketiga, melakukan deteksi faktor risiko dan komplikasi. Yang keempat, perencanaan penyuluhan kesehatan. Yang kelima, perencanaan pemberian obat. Oke, next. Dalam melakukan asuhan kehamilan terdapat 14 standar pelayanan yang harus diperoleh oleh ibu hamil seperti yang di atas. Oke, kita lanjut untuk deteksi dini komplikasi ibu dan janin. Yang pertama, tanda-tanda vital komplikasi pada trimester kehamilan trimester pertama. Yang pertama, pendarahan per vaginam atau pendarahan dari jalan lahir, yaitu di mana terjadinya masa kehamilan kurang dari 22 minggu. Pendarahan per vaginam biasanya cukup normal. Pada masa awal kehamilan, ibu akan mengalami pendarahan yang sedikit atau spotting di waktu terlambat haidnya. Yang kedua, mual muntah berlebihan, mual atau nurse, dan muntah atau emesis gravidarum adalah gejala yang wajar dan sering kedapatan pada kehamilan trimester 1. Mual biasanya terjadi di pagi hari, tetapi dapat timbul juga pada malam hari. Untuk penanganan umumnya yaitu yang pertama, hindari makanan yang pedas dan berlemak, makan sedikit tapi sering. Terus yang kedua, hindari makanan yang sulit dicerna, dan yang ketiga, jaga masukan cairan karena cairan lebih mudah ditolerir pada makanan padat. Yang ketiga, sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang sering dirasakan pada awal kehamilan umumnya disebabkan oleh peregangan pembuluh darah di otak akibat hormon kehamilan, khususnya hormon progesteron. Untuk penanganannya, yang pertama, jika ibu tidak sadar atau kejang, segera mobilisasi seluruh tenaga dan dan siapkan fasilitas tindakan gawat darurat. Yang kedua, segera lakukan observasi terhadap keadaan umum, termasuk tanda-tanda vital. Untuk yang keempat, nyeri perut yang hebat. Nyeri perut pada kehamilan 22 minggu atau kurang. Hal ini mungkin gejala utama pada kehamilan ektopik ataupun abortus. Menurut Saifuddin, nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal adalah tidak normal. Untuk penanganan umumnya, yang pertama, lakukan segera pemeriksaan umum meliputi TTV. Yang kedua, jika dicurigai syok, mulai pengobatan sekali gejala syok. Tidak jelas pada waspada dan evaluasi ketat karena keadaan dapat memburuk dengan cepat. Jika ada syok, segera tangani dengan terapi. Yang keenam, tanda-tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin pada masa kehamilan trimester 2. Yang pertama, bengkak pada wajah, kaki, dan tangan. Odem ialah penimbunan cairan yang berlebihan dalam jaringan tubuh dan dapat diketahui dari kenaikan berat badan, serta pembengkakan kaki, jari tangan, dan muka. Odem pretibial yang ringan sering ditemukan pada kehamilan biasa sehingga tidak seberapa berarti untuk penentuan diagnosa praeklamsia. Hampir separuh dari ibu-ibu akan mengalami bengkak yang normal pada kaki yang biasanya hilang setelah beristirahat atau meninggikan kaki. Penanganan umum yang pertama, istirahat cukup. Yang kedua, mengatur diet, yaitu meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung protein dan mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat serta lemak. Yang ketiga, kalau keadaan memburuk namun memungkinkan, dokter akan mempertimbangkan untuk segera melahirkan bayi demi keselamatan ibu dan bayi. Yang kedua, keluar air ketuban sebelum waktunya.
keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah kehamilan 22 minggu. Ketuban dinyatakan pecah dini jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan pretem sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan atem. Penanganan umum, yang pertama, konfirmasi usia kehamilan kalau ada dengan USG. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan in spicolu dengan spiculum DTT untuk menilai cairan yang keluar, jumlah, warna, bau, dan membedakan dengan urin. 3. Jika ibu mengeluh perdarahan akhir kehamilan setelah 22 minggu, jangan lakukan pemeriksaan dalam secara digital. Yang ketiga, perdarahan hebat, perdarahan masif atau hebat pada kehamilan muda. Yang ketiga, pusing yang hebat. Yang berikut kita masuk pada trimester 3 atau trimester akhir. Yang pertama, penglihatan menjadi kabur atau terbayang. Dapat disebabkan oleh sakit kepala yang hebat sehingga terjadi odem pada otak yang meningkatkan resistensi otak yang mempengaruhi sistem saraf pusat, yang dapat menimbulkan kelainan serebral atau nyeri kepala dan kejang, dan gangguan penglihatan. Penanganan umum, yang pertama, jika tidak sadar atau kejang, segera dilakukan mobilisasi seluruh tenaga yang ada dan menyiapkan fasilitas tindakan gawat darurat. Yang kedua, segera dilakukan penilaian terhadap keadaan umum termasuk tanda-tanda vital sambil menanyakan riwayat penyakit sekaran dan terdahulu dari pasien atau keluarganya. Yang kedua, gerakan janin berkurang. Ibu tidak merasakan gerakan janin sesudah kehamilan 29 minggu atau selama persalinan. Penanganan umum, yang pertama, memberikan dukungan emosional pada ibu. Yang kedua, menilai denyut jantung janin atau DDJ. Yang ketiga, bila ibu dapat sedatif, tunggu hilangnya pengaruh obat atau kemudian nilai ulang. Yang ketiga, kejang. Pada umumnya kejang didahului oleh makin memburuknya keadaan dan terjadi gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati sehingga muntah. Bila semakin berat, penglihatan semakin kabur, kesadaran menurun, kemudian kejang. Kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala dari eklamsia. Penanganannya, yang pertama, baringkan pada sisi kiri tempat tidur, arah kepala ditinggikan sedikit untuk mengurangi kemungkinan aspirasi sekret, muntahan atau darah. Yang kedua, bebaskan jalan nafas. Yang ketiga, hindari jatuhnya pasien dari tempat tidur. Halo teman-teman, mungkin itu saja edukasi dari kami, materi kami yang tadi itu sudah dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.